Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat. Nah, nanti ada 3 kategori. Untuk yang pertama ada jika grafik memotong sumbu X. Nah, nanti ada titiknya X1,0 dan X2,0 serta melalui titik X, Y. Nanti kita akan memakai rumus ini. Untuk yang kedua, jika grafik melalui titik puncak dan melalui titik X, Y. Kemudian yang ketiga ada grafik menyinggung sumbu X di X1,0 dan melalui titik X, Y. Nah, nanti masing-masing 3 kategori ini akan kita bahas. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan nanti kita mencari fungsi kuadratnya memakai rumus yang mana. Jadi nanti tergantung yang diketahui ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, dia disuruh menentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 1,0, 3,0, serta melalui titik 0, min 6. Nah, ini adalah contoh dari sifat yang pertama ya, jadi menentukan fungsi yang pertama ya. Nah, karena dia diketahuinya memotong sumbu X. Nah, kemudian kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu di sini. Nah, kita tadi punya rumusnya adalah Y sama dengan A X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, kita pakai rumus yang ini. Nah, kita harus bisa menentukan mana Y, mana X, mana X1, dan mana X2. Nanti langkah pertama adalah kita mau mencari nilai A-nya. Nah, kita tentukan dulu X1 itu adalah ini, yang dia memotong sumbu X, itu dia sebagai X1, ini X1-nya. Kemudian ini X2-nya. Nah, yang ini 0, min 6 ini adalah X, ini Y-nya. Nah, tinggal kita masukkan di sini ya. Kita masukkan tadi nilai Y adalah ini, min 6, berarti min 6. Nah, A-nya karena akan kita cari berarti tetap. Kemudian X-nya kita punya 0, berarti 0. Min X1-nya tadi kita punya min 1. Nah, berarti kita tulis dikurung ya, karena negatif, min 1. Nah, kurungnya 2 berarti. Kemudian X-nya tadi 0, berarti ini 0. Min X2-nya kita punya 3. Nah, kita masukkan, kemudian kita hitung. Ini tetap dulu min 6. A-nya juga tetap. Nah, ini kan min jadi min sekali min jadinya plus ya, berarti 0 plus 1, berarti 1. Kemudian 0 min 3, berarti min 3. Kemudian kita kalikan, yang min 6 tetap. A dikali 1 A. A dikali min 3, min 3A. Nah, kemudian kita ketemu nilai A-nya. A-nya kita taruh di sini. A sama dengan tinggal ini, min 6 dibagi min 3. Berarti min 6 per min 3. Nah, kita peroleh A-nya adalah min bagi min nanti plus. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, kita punya A-nya 2 ya. Nah, nanti ini akan kita pakai untuk menentukan rumus fungsinya. Kemudian kita masuk ke yang ini tadi. Rumus yang tadi kita tuliskan lagi. Y sama dengan A X min X1 kemudian X min X2. Nah, kemudian kita masukkan kecuali X dan Y-nya. Jadi ini A-nya diganti, X1-nya diganti, X2-nya diganti. Untuk Y sama X yang ini tidak diganti. Jadi tetap Y sama X ya. Berarti ini tetap Y. A-nya kita masukkan tadi kita punya 2. Kemudian X-nya tetap, tadi X1-nya adalah min 1, berarti min 1. Kemudian X-nya tadi tetap, X2-nya adalah 3, berarti X min 3. Kemudian kita hitung, 2-nya tetap dulu, ini jadi plus ya, jadi X plus 1. Kemudian X min 3. Nah, kemudian kita hitung yang di dalam kurung dulu. Ini dikalikan satu-satu, langkah perkalian aljabar. X dikali X, jadi 2-nya ini tetap ya. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian ini X dikali min 3, min 3X.
kemudian 1 dikali X plus ya, plus 1 X1 tidak perlu ditulis, berarti plus X. Kemudian 1 dikali min 3, plus kali min berarti min, 1 kali 3, 3. Nah, kita selesaikan yang ada di dalam kurung dulu, 2. Nah, ini bisa dioperasikan ya. Jadi X kuadratnya tetap min 3X plus X. Min 3 plus, kalau tidak ada angkanya berarti 1. Min 3 plus 1 berarti min 2. Min 2X min 3. Kemudian kita kalikan satu-satu. Ini kali ini 2X kuadrat. Kemudian 2 dikali min 2X. Min 2 kali 2, 4. 4X. Kemudian yang terakhir 2 dikali min 3, berarti min 6. Nah, berarti rumus persamaan fungsinya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 6. Seperti itu. Gampang ya, tinggal memasukkan rumus saja. Untuk nomor 2, menentukan persamaan fungsi kuadrat memiliki titik puncak 3,2 dan melalui titik 1,6. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Kita tuliskan dulu di sini rumusnya. Ada Y sama dengan A X min XP kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan YP. Nah, kita tentukan XY, XP, dan YP-nya. Nah, titik puncak itu adalah ini XP, berarti X puncak. Ini YP, jadi Y puncak. Kemudian titik itu adalah X dan Y, berarti ini X, ini Y. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Y-nya kita punya 6. Nah, A-nya kita cari. Intinya kita mencari A dulu. Kemudian X-nya 1. XP-nya adalah 3 kuadrat ya. Kemudian YP-nya adalah 2. Kita hitung 6. Ini A. 1 min 3 adalah min 2. Kuadrat plus 2. Ini 6. A-nya tetap min 2 kuadrat. Min 2 kali min 2. Min kali min plus. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti dikali 4. Kemudian plus 2. Nah, ini tetap dulu. A dikali 4 adalah 4A. Plus 2. Kemudian 2-nya kita pindah ke sana. Jadi min ya. Itu plus jadi min. Berarti 6 min 2 sama dengan 4A. Kemudian ini punya 6 min 2 adalah 4. Nah, ini tetap. Nah, kita ketemu nilai A-nya. A-nya adalah ini ya, 4 dibagi 4. Berarti 4 per 4, ketemu A-nya adalah 1. Kita punya A-nya 1. Kemudian seperti tadi, kita masukkan rumus awal. Jadi Y, A, X min XP kuadrat plus YP. Kemudian kita masukkan, sama seperti tadi, X sama Y-nya tetap. Jadi yang kita masukkan A, XP, dan YP saja. Tadi kita punya A itu 1, berarti A-nya diganti 1. X-nya tetap, XP-nya tadi 3 kuadrat, plus YP-nya 2. Kemudian, ini tetap dulu. Nah, ini kuadrat berarti bisa kita tuliskan 2 kali ya. Berarti X min 3 dikali X min 3. Nah, plus 2-nya tetap yang paling akhir. Kemudian satunya tetap dulu. Ini kita kalikan satu-satu. Jadi X dikali X. Nah, kita kurung ya. X kali X, X kuadrat. Kemudian X dikali min 3, berarti min 3X. Kemudian ini min 3 dikali X, min 3X. Kemudian min 3 dikali min 3. Min kali min plus 3 kali 3, 9. Nah, kemudian plus 2. Kemudian satunya tetap dulu. Nah, ini kan bisa dioperasikan ya ini. Jadi X kuadratnya tetap min 3X, min 3X, min 3, min 3. Berarti min 6X plus 9 plus 2.
Kemudian kita kalikan satu-satu dengan ini, kita buka kurungnya, berarti 1 dikali X kuadrat, berarti X kuadrat. Kemudian 1 dikali min 6X, berarti min 6X. Kemudian 1 dikali 9, berarti plus 9. Baru ditambahkan dengan 2. Jadi ini tidak boleh dijumlahkan dulu ya. Jadi menjumlahkannya terakhir nanti setelah dikalikan 1. Kalau nanti di sini 2, berarti 2-nya dikali 9 dulu, baru ditambah dengan 2. Pokoknya yang plus 2 ini terakhir ya. Kemudian kita hitung. Nah, yang bisa kita operasikan yang ini ya. Jadi ini tetap X kuadrat min 6X. 9 plus 2 adalah 11. Nah, sudah selesai, berarti fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 11. Kemudian contoh yang ketiga, berarti persamaan fungsi kuadrat yang menyinggung. Menyinggung berarti kita punya rumus Y sama dengan A X min X1 kuadrat. Ini paling gampang ini karena rumusnya yang paling pendek. Nah, berarti kita tentukan X1-nya. X1-nya itu adalah yang ini, yang menyinggung. Nah, ini X1. Kemudian XY-nya adalah yang ini. Ini X, ini Y. Ya, kita masukkan ya, seperti tadi ya. Y-nya 8. A-nya kita cari. X-nya adalah 3. X1-nya adalah 1 kuadrat. Nah, 8. A-nya tetap, 3 min 1 adalah 2. 2 kuadrat. Kemudian ini 8. Ini A. 2 kuadrat adalah 4. 8. A dikali 4 adalah 4A. Nah, berarti A-nya adalah 8 dibagi 4. Nah, kita punya A-nya 2. Nah, kita punya A2. Kita masukkan seperti tadi. Rumusnya kita tulis kembali. Y sama dengan A X min X1 kuadrat. Nah, Y-nya tetap, A-nya masuk. A-nya adalah 2. X-nya tetap, X1-nya masuk. X1-nya 1 kuadrat. Sama seperti tadi, 2-nya terakhir kita kalikan dulu ini karena kuadrat kita tulis 2 kali. Nah, jadi X min 1. Nah, kemudian kita kalikan satu-satu, 2-nya tetap dulu. Ini X dikali X, X kuadrat. Kemudian X dikali min 1, min 1X ya, berarti satunya tidak perlu ditulis, min X. Min 1 kali X, min X. Min 1 kali min 1, min kali min plus, berarti plus 1. Kemudian kita hitung dulu yang ini. Nah, ini tetap dulu 2-nya, 2 X kuadrat, min X min X, min 2X, plus 1. Kemudian kita kalikan satu-satu, 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 dikali min 2X, berarti min 4X. 2 dikali 1, berarti plus ya tandanya ya, berarti plus 2. Nah, kita punya fungsinya adalah 2X kuadrat min 4X plus 2. Gampang ya. Nah, untuk subbab yang berikutnya adalah penerapan fungsi kuadrat. Nah, nanti jadi ada soal cerita yang ada fungsi kuadratnya ya. Nah, sebuah bola dilempar ke atas dengan ketinggian dinyatakan dengan fungsi HT 28T min 2T kuadrat. T-nya itu adalah waktu dalam detik, hanya merupakan tinggi dalam meter. Nah, tentukan waktu yang diperlukan dan tinggi maksimumnya. Nah, nanti kita memakai seperti biasa rumus titik puncak itu ya. Jadi kita tuliskan dulu persamaannya. Kita punya persamaannya HT. HT itu adalah 28T min 2T kuadrat. Nah, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A itu adalah koefisien kuadrat ya. Biasanya X kuadrat, tapi karena ini dalam bentuk T, berarti ya T kuadrat. Koefisien T kuadrat adalah min 2, berarti A-nya min 2. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X biasanya ya, berarti kita koefisien dari T 28. Kemudian C-nya, nah C-nya adalah
dia tidak ada di sini. C adalah konstanta, karena konstanta itu yang tidak punya variabel, di sini tidak ada, berarti C-nya adalah 0. Nah, kemudian untuk yang pertama, dia minta waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, dia adalah rumus dari X-nya. Jadi kemarin kita punya sumbu simetri itu rumusnya, nah, X sama dengan min B per 2A. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Tadi kita punya B-nya 28, berarti min 28 dibagi dengan 2 dikali A. A-nya adalah min 2, berarti kita masukkan min 2 seperti ini. Kemudian kita hitung dulu yang bawah, berarti min 28 dibagi min 2 kali min 2. Plus kali min berarti min ya, 2 kali 2, 4. Nah, min bagi min nanti dapatnya adalah plus, 28 bagi 4 adalah 7. Nah, berarti waktunya, jadi waktu yang diperlukan adalah 7, apa? Satuannya tadi waktu adalah detik, berarti 7 detik. Gampang ya. Kalau untuk mencari T berarti kita pakai rumus X-nya atau sumbu simetrinya. Kalau nanti kita mencari yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah tingginya atau fungsinya dari hanya ini, berarti kita memakai rumus yang puncaknya. Nah, jadi nilai optimumnya. Kita kemarin punya rumus apa? Nah, Y-nya adalah D per min 4A. Nah, D kemarin kita punya B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Nah, kita masukkan nilainya. B-nya tadi kita punya 28. Berarti kita masukkan di sini 28 kuadrat. Kemudian 4 dikali A-nya adalah min 2. C-nya adalah 0, berarti dikali 0 per min 4A. Min 4 dikali A-nya tadi min 2, berarti min 4 dikali min 2. Nah, kita hitung 28 kuadrat adalah 7, 8, 4. Min 4 kali min 2. Min kali min plus ya, plus 8. 8 kali 0 adalah 0. Per min 4 kali min 2, min kali min plus 4 kali 2 adalah 8. Nah, ini 784 min 0 adalah 784 ya, tetap ya, 784 dibagi 8. Nah, kita peroleh nilainya adalah 98. Jadi, kita tuliskan kesimpulannya di sini, tinggi maksimumnya adalah 98. 98 apa? Satuannya. Nah, tadi di situ hanya meter, berarti 98 meter. Seperti itu ya, gampang ya. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.